Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ayyuhal ikhwah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan zakat di dalam al-Islam. Dan sebelumnya pada kajian yang pertama kita telah membahas tentang pentingnya zakat ini di dalam al-Islam. Begitu juga dalam masyarakat kaum muslimin. Tentang hukumnya, begitu juga syaratnya dan objek harta yang wajib dizakati. Kita juga sudah membahas tentang zakat dengan objek harta emas, perak, dan mata uang. Begitu juga zakat perdagangan. Dan insyaallah di pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang zakat binatang ternak atau zakat onta, sapi, dan kambing. Sedikit kita ulang bahwa ketentuan zakat emas telah kita sebutkan. Siapa masih ingat? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada zakat dalam emas sampai mencapai 20 dinar. Atau berapa gram, ikhwan? 85. Dan di dalam masalah al-fiddah, perak, kata Rasulullah SAW, tidaklah mencapai nisab, tidaklah dizakati sampai mencapai 200 dirham. Atau berapa gram, ikhwan? 595. Kemudian tentang mata uang, ulama berbeda pendapat apakah dikiaskan analoginya kepada emas ataukah kepada perak. Maka sebagian para ulama menyatakan analogi kepada emas itu lebih kuat. Dan sebagian menyatakan bahwa analogi nilai mata uang kepada perak itu lebih hati-hati. Sebab nilainya lebih sedikit. Kurang lebih 15 jutaan atau 14 jutaan. Adapun emas kurang lebih 50 jutaan. Nah, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40 atau 1/40. Begitu juga zakat al-huli atau emas yang digunakan sebagai perhiasan oleh wanita. Tu'addu zakatuha, maka dikeluarkan juga zakatnya ketika telah mencapai nisab. Ketiga, ada emas, perak, dan mata uang tetapi tidak mencukupi nisab, maka ketiganya dikumpulkan, digabungkan. Kemudian dikeluarkan zakatnya dengan salah satu fisik daripada salah satu dari ketiga objek tersebut. Dan telah kita sebutkan ada dua teknis bagi mereka yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan. Teknis yang pertama, sisa gaji dia kumpulkan. Kemudian dia simpan, tabung. Jikalau awal mencapai nisab, maka itu ditulis sebagai tanggal pertama. Dan 1 tahun kemudian, itu adalah saat di mana dia telah mencapai 1 haul, dikeluarkan zakatnya. Di tengah rentang tadi, fluktuatif, kurang daripada batas ambang nisab, maka tidak dianggap. Adapun jikalau pertambahan, maka diakumulasikan atau ditambahkan. Dan yang menjadi nilai patokan adalah ketika akhir daripada masa haul. Ketika haul telah sempurna. Nah, adapun teknis yang kedua adalah sisa gaji. Dia berikan emas. Ya, kembali jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak. Yang dimaksud hewan ternak di sini, ikhwan sekalian, itu adalah onta, sapi, dan kambing. Dengan semua jenisnya. Onta ada banyak jenis, ada beberapa jenis maksud saya. Sapi juga ada sapi dan kerbau, dua-duanya dizakati. Kambing dengan segala jenis kambingnya, entah itu domba, kambing kacang, atau kambing apapun. Maka inilah yang disebut dengan bahimatul an'am, onta, sapi, dan juga kambing. Adapun kuda, keledai, maka tidak dizakati atas pendapat yang lebih kuat.
Kecuali sebagian para ulama ada yang menyatakan untuk kehati-hatian kuda juga tidak dizakati. Tetapi yang lebih kuat adalah kuda tidak dizakati. Nah, adapun syarat untuk mengeluarkan zakat binatang ternak itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah sampai nisab. Sampainya nisab. Nah, di mana Rasulullah SAW telah menentukan dalam banyak hadisnya tentang ketentuan zakat hewan ternak. Contohnya misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fi maduna khamsi dzudin sadaqah." Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, tidak ada kewajiban zakat di dalam binatang onta, hewan ternak onta, kalau jumlahnya di bawah 5, 4 sampai 1 itu tidak ada zakatnya. Dan tidak ada zakat kata Rasulullah SAW di dalam masalah sapi, hewan ternak sapi, illa idza balaga 30, sampai mencapai minimal 30. 29 ke bawah tidak dizakati. Dan tidak ada zakat di dalam masalah hewan ternak ghanam atau kambing sampai mencapai 40, minimal 40. Ini adalah batas ambang minimal. Nah, sebelumnya telah saya sebutkan dalam beberapa kajian bahwa yang dimaksud dengan komoditi zakat adalah harta yang wajib dizakati, dan itu ternyata memiliki peranan strategis di dalam ekonomi masyarakat kaum muslimin. Contohnya adalah emas atau perak. Itu sangat penting bagi kaum muslimin untuk menyimpan deposit emas. Kalau kita lihat berapa minimal nisab emas, 85 gram emas. Idealnya setiap muslim minimal menyimpan di rumahnya 85 gram emas. Idealnya. Dalam perencanaan keuangan itu adalah dana siaga. Itu adalah dana siaga. Atau kalau itu bentuk mata uang, maka idealnya seorang muslim memiliki tabungan siaga berapa juta berarti jemaah? 55 juta idealnya, seperti itu untuk dana siaga. Begitu juga hewan ternak. Hewan ternak juga adalah satu aktivitas bisnis yang sangat strategis di tengah masyarakat. Kebutuhan pangan, dan itu cepat berkembang dan menghasilkan keuntungan. Ya, kalau kita lihat ada 2 hadis yang menjelaskan tentang betapa cepatnya pertambahan daripada hewan ternak ini sehingga menghasilkan keuntungan. Hadis yang pertama adalah hadis tentang 3 orang yang kehujanan. Ketika berjalan-jalan, kemudian masuk ke dalam goa, menggelinding batu dan menutup pintu goa. Masing-masing ketiga orang tadi bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Yang ketiga tawasulnya adalah bahwa dia dulu mempunyai seorang pekerja, karyawan. Pergi entah kemana tanpa mengambil gajinya. Kemudian gajinya tadi dikembangkan dalam bentuk kambing. Setelah beberapa saat lamanya, karyawannya tadi datang menanyakan gaji terakhirnya. Kemudian tuannya berkata, yang terjebak dalam goa tadi, "Semua yang kau lihat di satu bukit ini, puluhan ribu kambing adalah milik engkau. Ambillah." Maka diambil semuanya. Dalam beberapa tahun, penuh lembah dan bukit. Hadis yang kedua itu adalah hadis yang menceritakan tentang 3 orang laki-laki juga dulu di zaman Bani Israel dicoba dengan ujian. Ada yang botak, ada yang kena penyakit sopak, ada yang buta. Kemudian didoakan oleh malaikat dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan. Masing-masing diberikan 1 anakan, yang satu dikasih anakan onta, bibit onta, yang satu dikasih anak sapi, yang satu dikasih anak kambing. Setelah beberapa tahun lamanya, Allah Ta'ala mengutus malaikat kembali dalam bentuk seorang laki-laki yang meminta bantuan. Maka diceritakan dalam hadis tersebut, yang dikasih anakan onta itu sudah mempunyai peternakan onta, menjadi juragan onta. Yang dikasih sapi setelah beberapa tahun menjadi juragan sapi. Sapinya banyak. Yang dikasih 1 kambing
Ya, itu telah menjadi juragan kambing. Kambingnya sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa peternakan ini juga bidang bisnis yang sangat strategis dan hubungannya mencukupi kebutuhan pangan kaum muslimin. Nah, yang pertama syaratnya adalah nisab. Dan nisab ini berarti juga, saya tegaskan dalam kajian di tempat lain, itu adalah batas ambang minimal ideal bagi seorang muslim untuk beternak. Kalau kita beternak onta, idealnya minimal adalah 5 ekor onta. Kalau kita beternak sapi, idealnya adalah 30 ekor sapi. Kalau kita beternak kambing, idealnya jumlah minimal adalah 40, sehingga menghasilkan keuntungan. Ya, mungkin di antara jamaah ada yang beternak sapi atau beternak kambing. Nah, hitungan ekonomis dan bisnisnya itu adalah di angka nisab zakat tadi. Kalau sapi cuma 1 atau 2, ya nggak terlalu menguntungkan. Begitu juga kambing. Tapi kalau sapinya 30 ke atas, kambingnya 40 ke atas, Masya Allah, itu ternyata sangat menghasilkan profit bagi seorang muslim. Ini nisab. Yang kedua adalah ayyahula ala al-an'ami haulun kamil inda malikiha. Yang kedua, syarat untuk mengeluarkan zakat binatang ternak ini adalah telah sempurna 1 haul. Jadi jumlah minimal tadi 5 onta minimal, sapi berapa tadi minimal? 30, kambing minimal berapa? 40. Itu telah berlalu 1 haul. Yang diambil patokan adalah tentu saja yang usianya 1 tahun kalau sampai haul. Apakah digabungkan yang baru dilahirkan sebelum nisab? Contohnya adalah dia mempunyai 4 kambing. Nah, kemudian melahirkan 1 lagi anak kambing. Anak kambing. Maka tentu saja kalau awalnya tidak sampai haul, tidak digabungkan yang dilahirkan tadi. Akan tetapi jikalau telah sampai haul, dia sudah punya katakanlah 9 onta, maksud saya tadi ya, 4 atau 5 tadi. Dia telah, misalkan dalam kasus yang lain seseorang mempunyai 40 kambing. Kemudian 10 ekor daripada kambing tadi melahirkan masing-masing 4. Menjadi 80 kambing di ujung haul. Maka pertambahan sesudah mencapai nisab, walaupun masih bayi kambingnya, masih kecil, maka itu digabungkan dan dihitung. Ini atas satu pendapat. Pendapat yang lain menyatakan sempurna 1 haul, maka sebagian menyebutkan minimal tentu saja secara rasional usia hewan yang dizakati itu adalah 1 tahun. Diambil kesimpulannya daripada itu. Tetapi dilihat patokannya lagi. Kalau belum sampai nisab, tidak digabungkan. Sebab ketika mencapai nisab baru ditulis haul tanggal 1. Kalau sudah mencapai haul, kalau sudah mencapai nisab, kemudian dalam rentang haul ada yang melahirkan, maka itu ditambahkan dan dihitung. Maka itu ditambahkan dan dihitung 1 haul, 1 tahun kalender Hijriyah. Sekali lagi, mencapai nisab kalau onta 5 dicatat tanggal 1. Kalau sapi tadi 30 catat tanggal 1, kambing 40. Nah, kemudian dilihat 1 tahun. Baru dikeluarkan zakatnya. Pertambahan kelahiran daripada anak kambing, onta, sapi tadi ditambahkan. Kalau dari awalnya sudah apa tadi? Mencapai nisab. Kalau dari awalnya belum, tentu saja haulnya juga belum dihitung tanggal 1. Kemudian yang ketiga, antakuna saimatan, bahwa hewan ternak tadi, baik onta, sapi dan kambing, itu digembalakan pada padang secara sederhana, tradisional, di padang rumput milik umum yang tidak ditanam sengaja dan juga tidak disabit, disediakan. Hewan itu ada 2, ada saimah, ada ma'lufah. Saimah itu adalah yang digembalakan secara liar di padang rumput seperti itu, bebas. Adapun ma'lufah, dicari rumputnya, disabit, setelah itu dikasihkan ke hewannya. Maka Rasulullah SAW menyatakan
Hewan yang dizakati adalah hewan yang saimah, hewan yang dia dilepas liarkan dan memamah biak rumput di padang rumput umum. Itu yang dizakati. Al-Imam Syafi'i menyatakan kalau 1 tahun penuh demikian keadaannya. Ulama yang lain menyatakan, Imam Hambali dan Imam Malik menyatakan, dilihat dominannya dalam 1 tahun. Apakah digembalakan secara liar ataukah dikasih rumput. Dan dominannya tadi yang menjadi patokan. Kalau dominannya dilepaskan begitu, cari makan, maka dizakati. Kalau dominannya dalam 1 tahun, jumlah bulan atau jumlah hari tadi, kebanyakan disabit, dikasih makanan, di kandang, maka tidak dizakati. Kecuali pendapat Al-Imam Malik. Al-Imam Malik menyatakan baik digembalakan secara liar, makan di padang rumput umum, atau disabit dan dikasih makan di kandang, saimah atau ma'lufah, dua-duanya tetap wajib zakat. Ini pendapat siapa tadi? Al-Imam Malik, dan ini kembali insyaallah lebih hati-hati. Nah, dan yang berikutnya adalah alla takuna amilatan. Hewan ternak tadi tidak dipekerjakan. Jikalau onta atau sapi digunakan untuk mengangkut beban, kebiasaannya demikian, atau sapi membajak sawah, maka ini tidak dimasukkan dalam hitungan hewan yang akan dizakati. Tidak masuk. Ya, tidak masuk. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita hitung bagaimana kita sebutkan hitungan tentang zakat onta. Rasulullah SAW menyatakan tidak ada zakat dalam onta sampai mencapai 5 onta. Kalau 4 berarti tidak ada kewajiban zakat. Kalau mencapai 5 onta sampai rentang maksimal 9 kata Rasulullah SAW, maka dikeluarkan 1 syat, 1 kambing. 1 sampai 4 apa tadi? Nggak ada zakat. 5 sampai 9 berapa zakatnya? 1 kambing. Kemudian dari angka 10 kata Rasulullah SAW sampai 14 2 kambing. 10, 14, 2 kambing. Yang ketiga dari rentang 15 sampai 19 3 kambing. 15 sampai 19 3 kambing. Yang keempat rentang 20 sampai 25 itu 4 kambing. Jadi objek hartanya onta, tapi sampai angka 25 yang dikeluarkan bukan onta bapak-bapak, tetapi yang dikeluarkan adalah kambing. Ini yang harus dicatat. Berikutnya dari angka 26 sampai 35 maka yang dikeluarkan adalah anak onta usia 1 tahun. Disebut dengan bintu makhad atau anak onta usia 1 tahun. Berapa tadi? 25 sampai 35 sampai 34 maksud saya. 35 afwan. Berikutnya dari angka 36 sampai 45 maka itu anak onta usia 2 tahun. Disebut dengan bintu labun. Adapun dari 46 sampai ke 60 maka itu dikeluarkan hiqqah. Hiqqah itu onta usia 3 tahun. Usia 3 tahun. Yang berikutnya kata Rasulullah SAW dari 61 dari 45 sampai 60, 61 sampai 75 itu yang dikeluarkan adalah jaz'ah, onta 4 tahun. Jadi awalnya kelipatannya dari 5 ke 9, 9 ke 14. Itu masih kambing sampai 25, sampai 24. 25 sampai 35
itu sudah 10 pertambahannya. Itu sudah onta. Kemudian 36 sampai 45 masih 10 pertambahannya. Onta 2 tahun. Kemudian 46 sampai 60 onta 3 tahun. 46 sampai ke 60. Ya, sudah 15. Nah, kemudian 61 itu loncat ke 75. Loncatnya ke 75. Onta yang dikeluarkan adalah onta jaz'ah, usianya 4 tahun. Berikutnya dari 76 ke 90. 76 ke 90. Yang dikeluarkan adalah 2 onta usia 1 tahun. 76 sampai ke 90. Loncatnya sudah 15. Ya, sudah onta 4 tahun. Dari 90 langsung dari 91 langsung loncat ke 120. Langsung loncat ke 120. Itu yang dikeluarkan adalah 2 ekor onta usia 3 tahun, 2 tahun. 3 tahun. Nah, ini memang kadang-kadang agak sulit ngapalnya. Ya, kita ulang tadi sekali lagi bahwa 1 sampai 4 1 kambing. 1 sampai 4 enggak ada. 5 sampai 9 1 kambing. 9 sampai 14 2 kambing. 15 sampai 19 3 kambing. 19 sampai 24 itu adalah 4 kambing. 25 sampai 35 1 onta. 1 onta usia 1 tahun. Kemudian 36 sampai 45 1 onta 2 tahun. 46 sampai 60 onta 3 tahun. 61 sampai 75 onta 4 tahun. 76 sampai 90 2 onta usia 1 tahun. 91 rentang atau loncat ke 120 2 onta usia 3 tahun. Tadi 76 sampai 90 2 onta usia 2 tahun. 91 sampai 120 2 onta usia 3 tahun. Saya juga kadang kebalik-balik gitu, Pak. Nah, jemaah yang Allah SWT, di atas daripada 120 tadi, di atas daripada 120 sampai bilangan tidak terhingga, maka hitungannya adalah setiap pertambahan 40 ditambahkan 1 ekor onta usia 2 tahun. Pertambahan 50 maka ontanya usia 3 tahun. Itu kaidahnya, kaidah yang baku atau rumusnya. Nah, berarti kalau 200 berapa? Kalau 200 berarti 120 berapa tadi? 2 onta. Iya, betul, 4 onta 2 tahun. Masya Allah. Nah, ini tentang onta. Tentu saja di kita nggak ada onta kecuali di kebun binatang gitu ya, nggak bisa diternakkan. Siapa tahu suatu saat ada yang mau beternak onta, tapi kayaknya sulit ya, nggak sesuai cuacanya dan kondisinya. Yang berikutnya adalah sapi. Nah, kalau peternak sapi banyak. Seorang teman kemarin cerita, Ustadz, alhamdulillah saya punya 50-an ekor sapi. Sapi apa, Pak? Sapi limusin, Ustadz. Nah, ini mau panen ketika Idul Adha. Karakteristik orang yang peternak biasanya ada 2, jemaah. Ada yang memang dia peternak dari awal, ingin mengembang biakan. Nah, itu adalah zakat peternakan. Ada juga karakteristiknya dia beli sudah gede. Kemudian setelah itu dia gemukan ketika dekat-dekat Idul Adha. Maka itu adalah zakat perdagangan. Jikalau sampai 1 tahun, jikalau dia hanya beberapa bulan, maka hasilnya digabungkan dengan deposit mal atau harta yang ada.
Kita kembali kepada sapi. Fi kulli 30 tabi'. Sapi tidaklah wajib dizakati sampai mencapai jumlah minimal 30. Jikalau mencapai jumlah minimal 30, maka dikeluarkan satu tabi'. Satu sapi usia 1 tahun. 30 sapi usia 1 tahun. Yang dimaksud dengan usia tadi adalah minimalnya. Boleh nggak 30 sapi tapi yang dikeluarkan usia 3 tahun? Boleh nggak? Boleh. Ini maksudnya minimal. Seperti itu. Sama juga kalau 30 sapi dikeluarkan 3 sapi sebagai zakat, boleh nggak? Kembali boleh, nggak masalah. Yang disebut zakat ini adalah jumlah minimal yang dikeluarkan. 30 sampai 39 satu sapi usia 1 tahun. 40 sampai 49 satu sapi usia 2 tahun. 60 sampai 69 dua sapi usia 1 tahun. 70 sampai 79 dikeluarkan satu sapi 1 tahun dan satu sapinya lagi usia 2 tahun. Jadi di sini batas ambang minimal 30. Kemudian ke atasnya rentangnya tiap 10. 30 ke 39 1. Kemudian 40 49 yang 2 tahun. 50 59 2 sapi usia 1 tahun. 60 sampai 70 sampai 79 satu sapi 1 tahun. Satu sapi yang 2 tahun. Ya mohon maaf jemaah kalau ada kesalahan mengucapin. Kadang-kadang udah mulai ngantuk ini bisa salah-salah ngitung. Seperti itu. Memang kalau taklim subuh Ramadan ini tantangannya ngantuk ya. Tapi nggak masalah. Kita lanjutkan dan semoga saja tetap fokus jemaah. Ini tentang sapi. Berikutnya setiap pertambahan kelipatan 30, maka satu sapi berapa? 1 tahun. Pertambahan 40, satu sapi yang 2 tahun. Awalnya 30, setelah itu tiap 10 sampai 79, setelah itu rentangnya per 30 atau per 40. Seperti itu. Contohnya misalkan sapinya ya jumlahnya 120. Soalnya, pertanyaannya. Kita lihat hitungan dari Rasulullah dulu tadi. 79 berapa? Satu sapi 1 tahun, satu sapi 2 tahun. Ini pertanyaannya 120 sapi. Pertambahan di atas 80 itu tiap kelipatan berapa tadi? 30 dan 40. Kalau 30 sapinya 1 tahun, kalau 40 sapinya 2 tahun. Maksudnya 32 sapi yang 1 tahun, 40 satu sapi 1 tahun, satu sapi 2 tahun. Nah ini pertanyaannya 120. Berarti berapa yang dikeluarkan zakatnya? Satu sapi 1 tahun, 2 sapi 2 tahun. Mumtaz, ya betul. Masya Allah, masih fokus berarti beliau ini. Subhanallah. Nah yang berikutnya jemaah Allah Subhanahu Wa Taala adalah kambing. Kambing itu minimal berapa tadi? 40. Saya lihat ada teman pelihara kambing tapi 5. Nah, seperti itu atau 3. Apakah masuk untuk hitungan ekonomis bisnis? Nggak masuk. Harusnya idealnya untuk hitungan bisnis berapa tadi? 40. Jadi beli indukan 40 langsung. Satu sapi katakanlah 3 juta kali 40. 120 modalnya. Kemudian kandang dan lain-lain. Nah, itu ekonomis sudah. Menghasilkan. Bisa dijadikan sebagai bisnis gitu maksudnya. Dan kambing ini subhanallah sekali peternak lebih banyak daripada yang lainnya. Berapa Pak kambing itu? Maksimal berapa? Ada yang pernah punya pengalaman? 4 kalau nggak salah ya. Kambing itu
Kita bisa bayangkan kalau 4 semua 30 kambing beli indukan atau 40 tadi, peternak 4, Masya Allah, luar biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, tidak ada zakat dalam kambing sampai mencapai 40 kambing. 40 rentangnya itu langsung ke 120. Tidak ada zakat dalam masalah kambing sampai mencapai 40. Maka dikeluarkan 1 ekor kambing sampai angka 120. Jadi 40 ke 120 tetap kambingnya yang dikeluarkan adalah 1. Berikutnya 121 sampai 200, 2. Kemudian 201 sampai 300, 3. Berikutnya kelipatannya tiap 100. 20 sampai 100, 40 sampai 120, 1. 121 sampai 200 berapa? 2. 201 sampai 300 berapa? 3. Berikutnya tiap kelipatan 100. Kalau 500 kambing berapa zakatnya? 5. Kalau 1000 kambing berapa zakatnya? 10. Nah, kambing lebih enteng berarti Pak ya. Ngitungnya juga lebih gampang. Kelipatan 100. Ya, gampang ngitungnya. Ngapalnya juga gampang. Berikutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kambing yang sifatnya bagaimana yang boleh diambil oleh pemungut zakat. Yang pertama adalah bukan kambing indukan yang sedang hamil. Misalkan ada petugas zakat mendata dan mau ngambil hewan ternak sebagai zakat, yang pertama perlu dihindari adalah kambing yang sedang bunting. Jangan diambil sebagai zakat. Kasihan dia. Yang kedua, petugas zakat nggak boleh milih yang paling gemuk, yang sedang-sedang saja. Kemudian yang berikutnya, tidak diambil yang di bawah usia 1 tahun. Yang berikutnya adalah tidak diambil hewan yang ketuaan. Dan berikutnya tidak diambil hewan yang sakit atau cacat. Jadi pertengahan ternyata. Yang terlalu bagus nggak boleh juga, yang terlalu jelek juga nggak boleh. Yang terlalu bagus misalkan yang sedang bunting, yang paling gemuk, yang paling sehat. Yang jelek misalkan tadi disebutkan oleh para ulama, yang sakit, yang cacat, kemudian apa tadi? Ya, yang sakit dan yang cacat, itu tidak boleh. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perincian daripada zakat peternakan dan sangat penting bagi kaum muslimin untuk mengetahuinya, terutama bagi para peternak. Kalau kita lihat di Balikpapan, alhamdulillah juga banyak peternakan. Polanya biasanya ada yang punya, kemudian menyerahkan kepada peternaknya. Setelah itu akadnya bagi hasil. Tetapi masalahnya akadnya kadang nggak sesuai dengan syariat. Di tempat kita sering saya katakan banyak akad yang nggak sesuai syariat. Contohnya angkot atau taksi, Pak. Biasanya akadnya adalah setoran per hari, ya kan? Angkot katakanlah sehari 200.000. Maka tidak ada yang tahu kapan angkot itu belok, kecuali yang bawa angkot tadi. Dan jalannya juga ya ngejar setoran jadinya. 1 hari 200.000. Kalau nggak tercapai target maka dianggap sebagai hutang. Begitu juga taksi. Nah, ini sebetulnya salah. Yang betul di dalam Islam, sering saya katakan itu ada 3, Pak. Opsinya kalau kita mempekerjakan orang lain. Yang pertama akadnya adalah ijarah, upah. Ini saya punya angkot, kamu bawa, upah harian atau bulanan atau mingguan sekian. Berapapun hasilnya. Terlepas dari plus minus dari sudut pandangan bisnis. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, disewakan. Ini saya punya angkot atau bis atau taksi. Nah, Anda bawa. Sewa. Sewa kan berarti dapat atau enggak, tetap bayar sewa. Adapun yang ketiga adalah bagi hasil. Ini saya punya angkot atau sepeda motor atau taksi atau bis, Anda bawa, hasilnya berapapun kita bagi 2
dengan persentase sekian dan sekian. 3 pilihan akad ini yang seharusnya. Nggak ada setoran di dalam al-Islam. Seperti itu. Begitu juga dalam hal peternakan ini. Ini indukan saya, tolong Anda pelihara dan ternakan secara baik. Akadnya bisa ijarah, upahnya sekian nanti, entah per bulan, entah satu putaran bisnis. Ketika ada masa untuk menjual di Idul Fitri, Idul Adha misalkan. Atau pilihan yang kedua adalah bagi hasil. Atau pilihan yang lain bagi hasil. Ya. Kemudian atau pilihan yang berikutnya adalah dia diupah kemudian dikasih bonus tanpa mengikat. Jadi seperti itu di dalam Islam. Tidak sebagaimana sebagian peternak. Sebagian peternak itu ada yang bahkan lucu, Pak. Ini Anda ternakkan, nanti dilihat yang dilahirkan oleh indukan. Kalau jantan untuk si pemilik, kalau betina untuk si peternaknya. Jadi ketika menunggu kelahiran itu deg-degan dia. Ini jantan atau betina? Seperti itu. Nah, jemaah rahmatullah SWT, mungkin sampai di sini tentang zakat peternakan. Kita bisa luaskan dalam tanya jawab. Jadi silakan jemaah jika ada pengalaman dalam beternak atau bagaimana cara menghitung zakat ternak, kita bisa diskusikan. Di sisa waktu ini silakan ada pertanyaan. Silakan jemaah. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta ya. Iya. Jadi yang dihitung zakat dalam Islam adalah emas. Adapun selain daripada itu permata, berlian, maka tidak dihitung emas. Tidak dihitung maksudnya sebagai objek zakat. Itu nanti dihitung jikalau dia memperjual belikannya, jikalau dia pedagang dalam komoditi tersebut, maka zakat perdagangan. Atau kalau dia tidak zakat perdagangan, ketika menghasilkan keuntungan ditambahkan ke deposit harta yang ada. Jadi berliannya kemudian permatanya tidak dihitung. Boleh nggak dihitung? Boleh nggak, Pak? Dihitung sekalian? Boleh, nggak masalah. Hukum asalnya maksud kita tidak dihitung. Tapi kalau dia nyatu, ada cincin, kemudian ada berliannya, emasnya cuma 10 juta, tapi berliannya katakanlah 30 juta, misalkan. Yang dizakati berapa? Yang 10 juta tadi. Kalau sekalian dari nilai total berlian tambah emas dizakati, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Dalam masalah harta ini, makin banyak maka makin bagus. Makin banyak maka makin bagus. Tetapi tidak dikatakan zakat berlian wajib. Tapi kalau seseorang mau mengeluarkan di jalan Allah daripada berlian tadi, maka itu tidak masalah. Atau diniatkan sebagai infak sunnah, kehati-hatian, dihitung totalnya. Silahkan ada yang lain. Ya, tentang zakat emas, perak, mata uang atau perdagangan, kayaknya nggak ada peternak di sini, Pak ya. Sehingga nggak ada pertanyaan tentang ternak jadi. Kalau di kilo mungkin banyak. Ya, silahkan, Pak. Waalaikumsalam. Onta, kambing. Kalau ya, kalau onta, ternak kalau ayam, bebek dan yang semacamnya, pokoknya selain 3 tadi lah, apapun itu, bahkan kalau jengking konon katanya mulai diternakkan. Iya. Bagaimana zakatnya? Yang demikian hanya dizakati jikalau diberlakukan sebagai komoditi dagang. Nah,
Dengan hitungan zakat perdagangan kemarin itu, Pak. Dengan hitungan zakat perdagangan. Ya, dihitung omsetnya, sisa yang tersisa digabungkan, dikurangi tagihan usaha itu yang jatuh tempo saat sebelum mengeluarkan zakat, dan alat usaha, toolsnya itu tidak dikeluarkan zakatnya. Seperti itu. Jadi ayam, bebek, itik, apapun itu yang diternakan, maka ketika dijual, kalau selain yang onta, kambing dan sapi, ya. Tetapi harus binatang yang halal. Kalau ular diternakan misalkan, pernah ya lihat ya, atau babi yang diternakan, yang diharamkan intinya, atau diperintahkan kita untuk membunuh. Kalau jengking itu ada hadisnya, kalau ketemu bukan diternakkan, bukan diambil di dalamnya itu ada cairan yang mahal, bukan, tapi dibunuh. Begitu juga ular, kalau ketemu maka dibunuh. Maka ya tidak boleh kita masuk dalam peternakan itu. Seperti itu. Silahkan, ada yang lain? Ya, silahkan Pak. Ya. Gimana Pak? Oh iya, masuk tadi dalam sapi Pak. Disebut dengan jamus, ya, sejenis, satu bangsa, satu rumpun gitu maksudnya. Dengan sapi, maka dikeluarkan zakat sebagaimana sapi. Ya, dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi kalau kita beli kemudian untuk Idul Adha tidak dikeluarkan zakat dengan skema hitungan ternak, tetapi dengan skema zakat perdagangan. Atau kalau nggak sampai haul, maka digabungkan dengan deposit kita ketika itu telah berbentuk uang, telah terjual. Silahkan, ada yang lain? Ya. Meninggal bapaknya, masih belum dewasa. Ibunya dikali lagi dan dia menjadi tanggungan dari ayah tirinya, apa masih Iya. Masahibul zakah, mereka yang berhak menerima zakat itu kan ada 8. Yatim bukan patokan zakat, janda bukan patokan zakat. Betapa banyak anak yatim atau janda tapi kaya. Jadi yang menjadi patokan adalah miskin atau enggak, dia fakir miskin atau enggak. Maka jikalau dia fakir dan miskin, maka boleh menerima zakat. Jikalau anak yatimnya kaya, nah kalau masalah janda ini kebanyakan itu masalah warisan, Pak. Di kita itu ada namanya undang-undang perkawinan. Salah satu pasal yang dimuat ayat tentang harta gunung ini. Saya juga nggak tahu, ini pasal sebetulnya diberlakukan di Eropa sana. Belanda masuk. Dalam bahasa Belanda saya nggak tahu bunyi pasalnya. Mungkin kalau ada pengacara tahu. Masuk ke Indonesia jadi gunung gini bahasanya. Saya nggak tahu gunung gini itu bahasa apa, Pak? Bahasa asing atau bahasa Indonesia? Nah, intinya setengah-setengah. Kalau suami meninggal, maka istri dapatkan setengah. Begitu juga kalau terjadi perceraian. Asumsinya sama-sama cari harta, maka kepemilikannya sama-sama. Padahal dalam Islam, seorang istri dapat warisan hanya berapa? 1/8 kalau nggak ada anak dari hasil perkawinan. Kalau ada anak, kalau tidak ada anak maksudnya, maka 1/4. Kalau ada anak maka 1/8. Lebih banyak ibu, lebih banyak saudara si mayit daripada si istri. Tapi dalam prakteknya istri menguasai 50% kebanyakannya, atau bahkan semuanya. Dan juga saya tegaskan sebagai sebuah faedah yang jarang dibahas dan sering dilupakan, harta itu wajib dipisah. Kepemilikan antara suami dan istri. Sekarang saya tanya, Pak, harta kita sebagai suami itu milik siapa? Milik siapa, Pak? Dalam Islam milik suami. Pada prakteknya
Seperti itu. Jadi harta suami milik suami, harta istri milik si istri. Tetapi harta suami digunakan untuk nafkah keluarga. Nah, maka dalam penggunaan harta itu kan ada konsumtif rutin bulanan. Nah, itu dari suami. Dan kalau dalam masalah aset itu dipisah. Ini mobil suami atau rumah istri atau semacamnya, itu harus ada pemisahan. Harus ada pemisahan. Sehingga ketika terjadi perceraian yang tidak diinginkan atau meninggal salah satunya, itu jelas. Saya banyak ketemu kasus seorang istri yang sangat luar biasa terhadap seorang suami yang sangat baik kepada istrinya. Semuanya nama istri. Gaji pun masuknya ke rekening istri. Masya Allah. Apalagi kalau pelaut itu Pak ya, langsung ke rekening istri. Sehingga banyak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini contoh yang salah. Sehingga suami tidak mempunyai keleluasaan. Ya, tidak mempunyai keleluasaan. Apalagi mau nambah itu nggak bisa lagi. Iya, supaya nggak ngantuk Pak ya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Aku lupa lihada. Astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.